Halo, bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia dalam YouTube Akademiku Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan serial yang ketiga, yaitu tentang rahasia sukses pengusaha properti di Indonesia, episode yang ketiga tentang Kompas Gramedia Group. Tidak seperti perusahaan properti lainnya yang mendirikan perusahaan langsung di bidang properti, akan tetapi Kompas Gramedia Group memulai bidang usahanya di bidang media massa, lalu mengembangkan sayapnya hingga memiliki anak perusahaan salah satunya di bidang properti. Mari kita dengarkan dulu latar belakang perusahaan Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang media massa yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1963, 58 tahun silam, yang berawal dari terbitnya majalah Intisari oleh Pak PK Ojong dan Pak Jakob Utama. Kehadiran Kompas Gramedia tidak terlepas dari sejarah panjang demi mencapai cita-cita mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Saat ini, Kompas Gramedia memiliki beberapa anak perusahaan atau bisnis yang bervariatif dari media massa, cetak maupun daring, toko buku, percetakan, penerbitan, hotel, lembaga pendidikan, dan universitas. Salah satunya adalah Universitas Multimedia Nusantara atau UMN yang berdiri pada tahun 2006. Universitas yang berlokasi di daerah Sayantia Garden, Sumarekon Serpong, Tangerang, berfokus dengan pendidikan ICT atau Information, Communication, and Technology. Lalu ada bidang Bentara Budaya, penyelenggara event organizer, dan stasiun TV. Mari kita mengenal dulu sosok salah satu pendiri Kompas Gramedia Group, yaitu Bapak almarhum Jakob Utomo. Ya, beliau tutup usia di 9 September tahun 2020 pada usianya yang ke-88 tahun. Pria kelahiran Borobudur 27 September tahun 1931 ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, lalu sempat menjalani karirnya sebagai seorang guru SMP, menjadi wartawan, dan akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Meski dikenal sebagai tokoh pers nasional, Jakob memang seorang entrepreneur yang terbukti dengan jelinya melihat peluang dan bisnis yang dikembangkannya. Pada tahun 2003, Jakob juga menerima penghargaan dari alma maternya dan menyandang predikat doktor honoris causa di bidang komunikasi. Selamat jalan Pak Jakob, kisahmu akan tetap menginspirasi tiap generasi. Mari kita dengarkan rangkuman saya tentang membahas bidang usaha Kompas Gramedia Group di bidang properti. Pada tahun 1981, Kompas Gramedia Group mengakuisisi Hotel Santika dan hingga sekarang memiliki jaringan hotel yang bernama PT Grawita Santika, didirikan untuk mengelola bisnis perhotelan milik Kompas Gramedia Group, yaitu Hotel Santika Premier, Hotel Santika, Hotel Budget Bintang 2 yaitu Hotel Amaris, lalu ada Hotel Bintang 5 yang berada di Bali yaitu Hotel Kayana dan Hotel Bintang 4 Sayana. Bintang 5 juga ada Hotel Ambarukmo yang berada di Yogyakarta. Pada pertama kali grup Santika membangun budget hotel yang bernama Hotel Amaris di bawah salah satu anak Pak Jakob Utomo selain Pak Irwan Utomo, yaitu Bapak Lilik Utama. Bapak Lilik Utama memulai karirnya di dunia perhotelan sejak 1994 di kantornya yang berada di Melawai dengan ukuran 2 x 2 meter persegi. Beliau mengatakan, "Saya mulai dari bawah. Saya bersyukur mengalami dan dari bawah karena bisa belajar banyak." Adapun bidang usaha properti dari Kompas Gramedia lainnya yaitu Medialand, yaitu pengembang atau developer real estate di bawah kepemimpinan Bapak Teddy Suryanto, kelahiran Pontianak 28 Februari tahun 1959. 62 tahun silam, lulusan IPB Bogor ini mengembangkan proyek-proyek Medialand yang memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan dan hemat energi.
Beberapa proyek antara lain seperti Indonesia Convention Exhibition atau ICE yang berada di BSD City hingga sekarang menjadi gedung pameran terbesar di Asia Tenggara. Juga Gedung Allianz yang berada di CBD Kuningan, Jakarta mengusung konsep yang ramah lingkungan dan juga efisien dalam penggunaan energi. Lalu proyek lainnya adalah apartemen Taman Sari Sky Hive yang menjadi proyek kemitraan dengan PT Mitwika Realty Tbk yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Ini merupakan apartemen dengan jumlah 517 unit yang dikerjasamakan melalui skema joint venture atau JO. Keduanya menganggarkan sekitar 400 miliar sebagai dana investasi pada saat proyek ini terbangun dan diserah terimakan di tahun 2022 mendatang. Nilai kapitalisasinya diharapkan mencapai 700 miliar rupiah. Setelah Taman Sari Sky Hive, Medialand yang memiliki cadangan lahan atau land bank di beberapa titik kota yang berada di Jakarta akan memanfaatkan juga pengembangan properti hunian high-rise residensial. Hal ini kami lakukan karena harga lahan terus meningkat dan di beberapa titik sudah sangat tinggi. Berikut penuturan dari Bapak Teddy Suryanto. Sementara untuk lahan di pinggiran Jakarta, Medialand juga menyesuaikan dengan segmen pasar yang dibidik. Teddy memastikan jenis properti yang akan dikembangkan di pinggiran Jakarta ini adalah cenderung pada jenis landed residensial atau perumahan tapak. Untuk tahun 2019, Medialand membangun perluasan sarana kampus di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN yang berada di Gading Serpong. Medialand juga tengah menyiapkan pengembangan apartemen yang diperuntukkan khusus mahasiswa di lokasi yang sama. Apartemen ini dikembangkan dengan di atas lahan seluas 8 hektar. Sama seperti kampus UMN, apartemen mahasiswa ini dirancang dengan konsep yang hemat energi, ramah lingkungan, dan smart living. Di sana dibanderol dengan harga kurang lebih 20 juta per meter persegi. Adapun proyek strategis lainnya merupakan properti dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD di atas lahan dengan lokasi yang strategis. Terdapat 2 pengembangan TOD, yaitu di lokasi yang dilintasi jalur Light Rail Transit atau LRT Jabodebek dan jalur Commuter Line atau CL Bogor. Keduanya mengokupasi lahan seluas 20 hektar. Terkait dengan kemitraan dengan investor dan pengembang lainnya, Teddy mengatakan bahwa Medialand telah mempertimbangkan beberapa opsi. Seperti apakah gedung perkantoran, salah satunya yaitu gedung Allianz Tower yang dikembangkan oleh Medialand dengan konsep ramah lingkungan dan hemat energi. Pendekatan desain secara pasif dilakukan dengan bantuan arsitek, melakukan dengan mencari posisi di mana matahari yang masuk ke gedung harus minimum. Namun, cahaya tetap bisa masuk. Jadi sisi utara dan selatan menjadi lebih lebar, sedang karena sinar matahari tidak langsung masuk ke gedung. Adapun dari pendekatan aktifnya yaitu memilih kaca 2 rangkap untuk mengurangi panas. Kaca ini di tengah-tengahnya ada udara, mampu menahan panas dan suara bising. Kami juga memilih mesin pendingin atau AC dengan lampu penerangan LED yang juga hemat energi. Dari kedua pendekatan ini mewujudkan konsep yang benar-benar ramah lingkungan dan hemat energi. Konsep lainnya yaitu konsep daur ulang air, di mana di gedung Allianz Tower ini menampung air hujan dari water treatment, lalu menggunakannya kembali untuk menyiram taman dan membersihkan kamar mandi. Jadi 80% air hujan yang didaur ulang, sedangkan 20%-nya yaitu air yang dibuang. Adapun investasi peralatan yang digunakan untuk bangunan yang hemat energi ini tentu saja lebih mahal, sekitar 20-30%.
Akan tetapi penghematan yang bisa diberikan yaitu bersifat jangka panjang. Hingga bisa sampai penggunaan AC bisa hemat 20%, sedangkan penggunaan listrik bisa hemat hingga 30%. Secara keseluruhan gedung ini memang benar-benar mencerminkan gedung yang ramah lingkungan dan hemat energi. Gedung spesifikasi yang termasuk tinggi ini tidak menimbulkan bising, sehingga bisa meningkatkan produktivitas orang yang bekerja di dalamnya. Adapun untuk sirkulasi udaranya juga dibuat sangat baik, sehingga konsultan Singapura yang mengembangkan gedung ini juga memberikan sertifikasi. Proyek gedung perkantoran ini memang pertama kalinya, tetapi dikerjakan sangat serius oleh Medialand dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Investasi gedung ini dengan 28 lantai mencapai sekitar 500 miliar. 60% diantaranya disewa oleh Allianz Tower, yaitu perusahaan asuransi yang berasal dari Jerman, ya, sehingga gedung ini dinamakan Allianz Tower, ya. Adapun peminat dari gedung perkantoran seperti ini adalah lebih banyak di perusahaan yang multinasional, ya. Dari 160 gedung perkantoran yang berada di Kota Jakarta, adapun gedung yang ramah lingkungan ini dan hemat energi baru sekitar 6 gedung, ya. 70% dari luas tanah yang ada di Allianz Tower adalah ruang terbuka hijau, ya. Bangunan hanya mengambil luas 30% saja, yaitu dari 8.000 meter persegi, ya. Ruang terbuka hijau, taman, pepohonan hijau menjadikan lingkungan di gedung ini sangat teduh, asri dan juga hijau. Bayangkan, luas taman di sini sekitar 4.000 meter persegi di kawasan pusat bisnis Jakarta. Untuk lahan gedung parkirnya yang berkapasitas 400 kendaraan juga terkena sinar matahari karena lebih sehat daripada membangun basement. Rasio pengguna gedung dengan kapasitas parkir juga cukup diperhatikan. Gedung ini seperti layaknya sebuah buku yang terbuka. Di sana ada jendela yang bermakna sebagai jendela ilmu pengetahuan. Gedung ini memang benar-benar sungguh serius dikerjakan dan hasilnya sangat menggembirakan. Medialand adalah perusahaan pendatang baru dalam bidang properti, tetapi dengan konsep yang kuat yaitu office building yang konsep ramah lingkungan dan hemat energi, maka Medialand juga menyelesaikan proyek-proyeknya dengan tepat waktu dan langsung terisi, ya. Gedungnya sangat layak. Contohnya Allianz asuransi telah menyewa dalam jangka panjang yaitu 15 tahun, di mana sistem kabel dan sistem keamanannya juga memiliki standar yang internasional, ya. Untuk pemasangan alat-alat deteksi dan bom yang juga bisa memotret kendaraan dari bawah tanah, ya, itu membuat keamanan sehingga banyak tenan dari perusahaan multinasional yang lebih memilih gedung tersebut, ya. Gedung ini dibangun pada tanggal 5 Juli tahun 2009 dan serah terima pada tanggal 28 Februari 2011 dengan topping off di tanggal 28 Oktober. Sebetulnya ini sudah lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, ya. Gedung ini lancar dengan suplai alat-alat untuk listrik, AC dan konsultasi yang baik. Demikianlah sharing saya tentang rangkuman rahasia sukses pengusaha properti Indonesia. Bagian yang ketiga yaitu Kompas Gramedia Group. Tonton terus video-video saya selanjutnya yang akan mengupas lebih banyak lagi video-video di bidang bisnis dan inspirasi yang pastinya akan diharapkan berguna untuk Anda. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share.